Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusydahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saudaraku hamba Allah sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kula lan panjenengan semua berdasarkan kudrah dan iradahnya, melakukan sesuatu yang luar biasa, karena tidak ada makhluk yang melebihi kebagusan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai sebaik-baik makhluk yang diciptakan, sehingga Allah meletakkan sifat kasih sayangnya pada ciptaannya yang terbaik ini. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafsin wa ma sawwaha. Dalam jiwa kita ini, wa ma sawwaha, dalam penciptaannya yang begitu sempurna, fa alhamaha, diilhamkan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama, fujuraha, yaitu kedurhakaan, kelalaian, jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, wa taqwaha, diberikan oleh Allah tuntunan kepadanya, dan tanda-tandanya pun akan diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertakwa kepadanya. Oleh sebab itu peran kita, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang suka menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang suka mengotorinya. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini bukan hanya sekadar bagusnya, tetapi luar biasa bentuk dan susunan tubuhnya. Diberikan panca indera, diberi otak, diberi hati, diberi nafsu, bahkan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh. Hadirin yang saya muliakan, inilah kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala banggakan dan mendambakannya, sehingga tatkala dalam ciptaannya yang pertama Allah menempatkan Nabiullah Adam alaihissalam di sorga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya berasal dari sorga. Sungguh nista kalau kita tidak mau kembali ke sorga, karena asal mula kejadian kita, Allah ciptakan dengan sebagus-bagusnya itu, ditempatkan pertama kali dalam sorganya. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang harus kita fahami dan kita yakini,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Berfirman Allah kepada malaikat, saya Allah, Tuhan penguasa dan pencipta alam semesta ini, termasuk manusia, ingin menciptakan manusia dari tanah. Tatkala ciptaannya itu sempurna, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah berikan, tiupkan, masukkan ke dalam tubuh jasad yang sudah dibentuk itu ruh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Oleh sebab itu tatkala kita mendengarkan Allah berfirman, aku sangat dekat, aku melihat, aku mengetahui, hadirin yang saya muliakan, karena Allah meletakkan di dalam diri kita persis dengan CCTV yang ada di atas ini. Itu Allah sangat mengetahui keadaan hambanya. Namun siapakah yang diberi CCTV yang terbaik? Adalah mereka yang pantas disebut dengan orang-orang yang takwa. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Hadirin, kecenderungan manusia untuk menjadi durhaka, untuk menjadi tersesat, itu disebabkan karena kita sibuk mengurusi urusan yang ada pada diri kita yang terdiri dari dua unsur. Unsur pertama tadi, kita manusia dari tanah, kita cenderung hanya mengurusi jasad yang kita miliki ini, kebagusannya, makannya, dan lain sebagainya, termasuk tempat tidur dan tinggalnya, betul-betul diperbaiki, lalu mengabaikan bahwa di dalam diri kita ini ada ruhaninya yang sepantasnya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa jasad yang dari tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, bahwasanya dirimu yang dari tanah itu dikembalikan ke tanah, hanya pada suatu saat dia akan dibangkitkan jika Allah berkehendak untuk menjadi saksi tentang perbuatannya di muka bumi ini. Namun ada satu yang luar biasa, adalah ruhania kita yang berasal dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus kita jaga, bahwa dia dari Allah, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik tunggal yang sangat mendambakan manusia dengan kebagusannya sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Hadirin, begitulah kemuliaan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, wa qa'ulahu sajidin. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Hadirin, ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Dia iblis berkata, apakah aku akan bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Karena iblis ilmunya tidak mampu melihat bahwa di dalam tubuh manusia ini ada ruh Allah Subhanahu wa taala yang pantas dia banggakan dan pantas untuk dia sujudi. Hadirin yang saya muliakan, inilah kelemahan manusia yang kemudian karena persoalan jasad ini, lalu kita sekarang ini di seluruh permukaan bumi diberikan oleh Allah ujian dan cobaan yang luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, oleh sebab itu tatkala kita diberi ujian, pertahankanlah ketaatan kita kepada Allah. Sebab orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai tanda-tanda
yang dipilihkan oleh Allah untuk beriman cenderung hidupnya terpelihara dari hal-hal kejelekan. Hadirin, dalam surat Yunus kita bisa melihat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Orang yang beriman dan taat kepada Allah, Allah pelihara kehidupan dunianya sampai dengan kehidupan akhiratnya. Hadirin yang saya muliakan, betapa nistanya kita manusia yang sekarang cenderung untuk mengabaikan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berhati-hatilah, sebab tatkala manusia ini mulai cenderung untuk memelihara jasadnya yang berasal dari tanah yang fungsinya tidak ada sama sekali, maka dalam Az-Zariyat 50 sampai 51 Allah berfirman, fafirru ilallah, bersegeralah kembali kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu menjadikan Tuhan lain beserta Allah. Berhati-hatilah dengan ujian yang sedang kita alami. Jangan sampai bergeser keimanan kita mempertuhankan selain Allah. Ini yang harus kita jaga dan perbaiki dalam kehidupan. Sebab hadirin, tatkala kita mulai mengagungkan selain Allah, perhatikan dalam surat Az-Zumar, yaitu rombongan atau kejadian berjamaah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Kembalilah bertaubat kepada Tuhanmu yang berserah, dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Hadirin, akhir-akhir ini kita melihat walaupun itu YouTube, tapi dikeluarkan oleh orang yang ahli di bidangnya, yaitu BMKG, bahwasanya dari selatan Jawa akan ada masa waktu beberapa waktu ke depan nanti di mana gelombang tsunami mencapai 20 hingga lebih. Hadirin, peristiwa Turki dan Yunani bisa kita lihat sebagai contoh. Maka tidak ada jalan lain bagi kita dalam mengamankan diri kita untuk kembali kepada Allah. Segeralah bertobat, segeralah bertobat sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah diri, insya Allah berarti kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, tidak ada obat terbaik kecuali kita berserah diri kepada Allah setelah kita bertobat. Sebab semua perbuatan yang menyebabkan kecenderungan kita kepada hanya sekadar memelihara jasad, maka insya Allah kita akan jatuh kepada serendah-rendahnya makhluk. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang saya baca pada pembukaan khutbah ini. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik dari Tuhanmu apa yang diturunkan kepadamu sebelum datang azab dengan tiba-tiba dan kamu tidak dapat mengetahuinya. Hadirin yang saya muliakan, sebagai oleh-oleh dalam penutup khutbah ini, saya ingin sampaikan doa yang harus kita baca. Apakah di dalam kita berdoa sesudah sholat? Apakah kita berdoa di waktu kita sujud? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 93-94 sudah berulang saya sebutkan di sini. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ya Allah, jika benar-benar Engkau mengancamkan kepada
kami umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam azab ini. Ya Allah, sisihkanlah kami, jauhkanlah kami dari mereka orang-orang yang zalim. Jangan kami masuk ke dalam perbuatan orang-orang zalim. Tatkala kita diperintahkan sesuatu dan kita menjadi bagian dari tim, kadangkala kita melakukan sesuatu yang berlebihan. Hadirin, contoh saja, kita dari dulu memahami bagaimana mulut dan hidung kita yang diciptakan Allah, bahwa hidung yang kita hirup harus menghirup udara O2, sedangkan mulut yang mengeluarkan udara dari dalam insya Allah mengeluarkan CO2. Sekarang ditutup agar kita menghirup CO2, bukanlah sesuatu yang menjadi pembodohan manusia yang luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang kadangkala disebut dengan Bani Israel. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar supaya kita manusia ini benar-benar berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan berkuasa atas manusia dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua bebas dari keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.